Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman bil Quran. Alladhi anzalallahu fi Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa mursyidina وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل آمين. Jamaah Masjid An-Nur rahimahullah, tentu yang pertama harus kita syukuri bahwa malam hari ini kita sehat, bisa beribadah, melaksanakan qiyamul lail. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan sepertiga bagian dari Ramadan. Cobalah direnungkan saudara, betapa cepatnya. Kemarin kita masih berpikir, orang bertanya, kamu puasa hari apa? Hari Senin atau hari Selasa? Sudah lewat sepertiga. Ini yang diingatkan oleh Allah. Kalau kita itu tidak pandai-pandai menghitung waktu, habis kita itu. Habis itu artinya apa? Rugi, binasa. Wal asli innal insana lafi khusr. Itu ayatnya. Demi waktu kata Allah, kalian wahai manusia itu dalam kerugian. Anda duduk saja, tidak berbuat apa-apa, 5 menit itu rugi. Waktunya berjalan. Apalagi di bulan Ramadan ini harus betul-betul kita cermati, kita hitung supaya kita tidak termasuk orang yang kata Rasulullah syaqiyah. Nabi bersabda begini, syaqiyah man adraka Ramadan hatta salaqa wa lam yughfar lahu. Artinya celaka orang yang mendapat kesempatan hidup di bulan Ramadan sampai selesai, dosanya tidak dibersihkan oleh Allah, tidak berhasil membersihkan dosanya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa dengan benar. Apa? Mengabaikan saja waktu berjalan. Tidak beda antara puasa dengan bulan yang lain. Orang yang berpuasa itu perilakunya harus beda dibanding dengan pada waktu tidak berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu menuntut kita untuk selalu muraqabah. Muraqabah itu menghitung. Oleh karenanya saudara, kalau Anda itu dalam berpuasa, Anda laksanakan kama Allah, seperti yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti yang kita sendiri menghendaki. Saya kalau berpuasa itu enaknya begini. Ada orang ngomong sama saya kalau puasa itu tidak perlu sahur, puasa. Dikira itu malah baik. Orang kalau nggak sahur itu nggak dapat barokahnya sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ada itu sahur. Kalau Anda sahur itu penuh barokah. Ini kalau subuh Ramadan ramai. Lebih ramai dari biasa. Iya. Tapi kalau sudah Idul Fitri sepi lagi. Lagi. Gimana ini? Ya, mestinya saudara ya, Ramadan ini ya, itu cinta kasih Allah kepada kita supaya masuk surga. Kenapa? Orang masuk surga itu harus bersih. Dan kita ini setiap hari ada kontaminasi dosa. Disadari atau tidak? Apalagi kalau ada rajin tekun mengikuti ini, mulai capres sampai hoax sampai segala macam, ini banyak sekali dosanya. Sampai ada teman saya itu, bukan teman jamaah masjid, tanya, Pak itu Ustaz saya melarang saya ngaji pakai handphone. Apa dosa? Saya bilang nggak dosa. Cuma kamu kalau mau cari ngaji itu nanti dijegal sama obat kuat. Itu rusak, akhirnya lupa mau ngaji, lupa. Iya betul. Akhirnya nggak ngaji. Iya. Itu masalahnya. Jadi kita ini setiap hari itu saudara, nanti ketemu teman, bicaranya
bicara urusan bisnis, urusan ini lupa. Sedangkan ini mahal. Ramadan ini mahal, saudara. Makanya saya seringkali memberi contoh ini, dan Allah tahu saya bukan pamer. Saya kalau keluar, bukan apalagi Ramadan saya bawa ini. Kenapa? Misalnya dari rumah tadi sampai sini, saya ngomong dengan supirnya itu paling-paling 3-4 kalimat. Cuma Pak sehat, walafiat, sudah kan selesai. Apa yang saya kerjakan? Enggak ada. Nah kalau saya diam saja, rugi. 20 menit atau 20 menit kadang-kadang kalau macam rugi. Tapi kalau saya bawa ini, saya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pahalanya besar. Anda kalau tahu zikir itu pahalanya gampang, tapi pahalanya besar sekali. Apalagi ada membaca sholawat. Ini yang membuat kita itu tidak stres. Sekarang ini kan banyak orang stres. Banyak orang stres. Ya kan? Banyak orang stres. Lihat saja di berita tentang orang yang bunuh diri, orang yang dikejar-kejar, apa yang online pinjol. Di Pekalongan itu saya pernah ke hotel, lama tidak pernah nonton TV. Kemudian saya di hotel dengan keluarga nyoba nonton TV. Sudah 3-4 tahun tidak pernah nonton TV. Subhanallah, ada cerita di desanya Pekalongan kalau nggak salah. Itu ada orang ditagih pinjol, rupanya nggak bisa bayar. Ditagih lagi, cuma sedikit hutangnya itu, kasihan orang itu pemulung. Orang itu pemulung. Rupanya ditagih lagi nggak bisa bayar, diancam. Kalau kamu nanti kamu tahu rasanya. Akhirnya dia ditagih nggak ada di rumah. Ya jadi ada. Anda tahu nggak? Rumahnya itu rumah kira-kira 5 kali 4 gitu loh. Dari kayu, sederhana sekali. Dirubuhkan rumahnya. Jadi rumahnya rubuh, disyuting sama TV, ini dirubuhkan oleh pinjol. Orang kalau sudah hidupnya itu dari lintah jalan, pasti kejam. Karena itu Allah melarang sekali yang namanya riba itu. Riba itu berat sekali, Pak. La yaqumuna kama yaqumun yataqabbatu asyaitanu minal mas. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu pemakan riba itu kalau keluar dari kuburnya seperti orang kesurupan. La ilaha illallah. Tapi banyak orang tidak takut. Kenapa ini? Ya karena jauh dari Allah. Nah sekarang dikasih Ramadan. Bersihkan diri Anda ini. Jadi jangan setelah Ramadan, jadi mestinya begini. Ramadan ya. Ini seperti handphone ini. Kalau sudah dia habis chargernya itu kan charge-nya habis kan di-charge ya. Nah Ramadan ini di-charge. Anda di-charge sekarang. Di-charge selama 1 bulan dicas terus. Anda biasanya tidur disuruh bangun makan sahur. Waktunya anak makan nggak boleh makan. Makanya ada ulama mengatakan Ramadan itu madrasah salatina yauman. Ini sekolah 30 hari. Sekolah pendidikan dan pelatihan tadrib semuanya di sini nih. Kalau sudah sekolah ada yang lulus, ada yang gagal ya. Jangan sampai gagal. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi banyak bonus, ada Lailatul Qadar. Bayangkan. Kalau orang nggak mikir Lailatul Qadar, lalu nanti malam 27, katanya malaikat sopoy. Nggak pernah datang terus mau minta Lailatul Qadar. Orang yang datang Lailatul Qadar itu dari awal dia merintis. Tiap hari berdoa minta Lailatul Qadar, berdoa terus. Allahumma as'aluka barakatul Lailatul Qadar. Dan Anda kalau mendapatkan Lailatul Qadar, ini Quran loh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahu apa Lailatul Qadar? Enggak dijawab oleh Allah. Allah tidak menjawab Lailatul Qadar adalah, enggak begitu. Allah menjawab Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Anda hitung 1000 bulan, 84 tahun kalau tidak salah. 1000 bulan itu identik dengan 84 tahun. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun di Al-Qur'an ini. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai fajar menyingsing. Ini Allah memberikan barokah yang luar biasa. Nah kalau Anda pada waktu Lailatul Qadar
Anda itikaf, kemudian Anda itikafnya itu niat ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, Anda mendapat pahala seperti Anda beribadah 84 tahun. Coba bayangkan, Anda mendapat pahala seperti ibadah 84.000 bulan. Jadi ada angka 1.000 bulan. Ini turunnya ayat ini karena Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Allah, kata baginda Rasulullah, itu umat sebelum kita Bani Israel umurnya panjang-panjang, ada yang 200 dan 250 tahun. Di sini yang paling tua umur berapa? Kalau ada orang umur 100 sudah masuk orang. Zamannya Nabi dulu sahabat Nabi ada yang lebih dari 100. Tapi zaman Bani Israel itu lebih panjang lagi. Nabi Nuh itu 1000 Pak. Nabi Nuh itu 1000 tahun. Ya Allah. Dan dunia ini walaupun 1000 tahun itu pendek. Saya sering menceritakan Nabi Nuh waktu akan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya kita dengan Nabi itu Pak. Kalau Nabi itu akan dicabut ruhnya, malaikatnya itu Assalamualaikum ulun-ulun. Lalu Nabi-nya tahu ini malaikat maut. Nah kalau kita jalan-jalan seperti kemarin di YouTube itu ada orang mau ke masjid ditolak sama polisi mati. Iya. Coba bayangkan. Subhanallah, meninggal. Untung orang itu. Dia niat mau ke masjid dilarang sama polisinya karena Jokowi mau sholat. Anda lihat kan? Meninggal. Coba. Kadang-kadang ada orang mau sholat tarawih belum sholat tarawih meninggal ada juga. Tapi saya doakan padamu. Maksud saya, mati itu nggak tahu. Apa Anda ini bisa mendapat Ramadan lagi tahun depan? Jangan karena Ramadan Idul Fitri belum tentu dapat. Termasuk saya. Makanya kalau orang itu cerdas, dia tidak menghabis-habiskan waktu. Kalau ada kesempatan dimanfaatkan. Ini seringkali ada pengajian yang datang cuma 13. Kan cuma 10 saya itu. Yang 3 ngantuk, yang 7 nggak berhati dari bapak. Gimana ini? Kenapa ada kesempatan kok tidak diambil? Apa ada kira berapa kesempatan? Apalagi Ramadan. Ini karena saya ngotot, paginya semua nggak ngantuk kan? Saya sengaja dia nggak ngantuk. Jadi saudara, jangan dibuang waktu Ramadan ini. Gunakan yang baik, ya. Kemudian berpuasalah yang baik seperti yang Allah kehendaki. Saya katakan tadi. Jadi kalau Anda itu berpuasa dengan benar, dari Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saya coba Anda perhatikan. Kalau Anda itu berpuasa ikhlas karena orang ikhlas itu tidak merasa berat, tidak merasa bangga. Karena memang ikhlas ya. Saya memang yakin ini adalah perintah Allah. Saya mau melaksanakan ibadah ini sebaik mungkin. Ini namanya ikhlas. Tidak pakai sahabat. Waduh panas itu panas. Kak kosong ngombe. Itu berarti nggak ikhlas. Ikhlas. Jadi orang puasa itu lapar dan dahaganya itu dinikmati Pak. Nah kemudian ihtisab itu dihitung Pak. Bangun tidur. Anda misalnya subuh ke masjid. Oh saya nggak ke masjid. Kemarin kan, sekarang saya ke masjid. Ini kemudian misalnya ada habis sholat subuh masih ngantuk ya mungkin tidur sebentar. Lalu apa yang dikerjakan? Ini dihitung terus. Jangan sampai saya kemudian ngomong nanti berbohong. Anda ngomong berbohong sudah rusak puasa. Ada orang yang suka berbohong itu Pak. Kalau tidak bohong 1 hari sakit perut Pak. Makanya ada teman saya itu cerita katanya ada orang suka bohong. Jadi memang bohong itu anaknya sampai marah-marah. Bapak ini jangan bohong terus Pak. Saya malu Pak. Katanya anaknya. Terus katanya bapaknya, ini sudah balik bayi rumah ini. Terus kamu begini Bapak, gini aja sudah. Kalau saya bohong, kamu yang mengingatkan. Akhirnya ada tamu Pak. Di rumahnya, anaknya di dalam. Anaknya siap, dengarkan anaknya. Bapak itu mesti goreng. Terus mulai ngobrol-ngobrol terus tamunya nanya, Bapak ini di sini sudah apa? Oh, Pak, masih ada rumah 2 saya di sini. Saya ada orang macan ada. Macan, tapi macannya di sini. Bunganya ekornya 10 meter. Oleh goreng. Anaknya
Terus dia noleh keliru. Enggak, sebetulnya kalau dari jauh memang seperti 10 meter. Kalau dari kaki ya paling kira-kira 6 meter. Anaknya gila. Si goreng. Terus diturun lagi sampai 2 meter. 2 meter sedikit main. Ya kok kaki buntut. Ini walaupun guyonan ya Pak. Tapi jangan Anda itu nganggap bohong itu bohong dosa besar. Rusaknya Indonesia kenapa? Ya karena bohong itu. Banyak bohong di atas sana atau di atas mana? Rakyat ya Allah, Anda bohongi satu orang tetangga saja dosa. Terus bagaimana kalau bohongi lagi? Makanya saudara, carut marut Indonesia dan seluruh dunia ini sekarang itu sebetulnya jeritan untuk Islam. Gak ada dunia baik tanpa Islam, gak mungkin. Saya tutup dengan satu ayat saudara, supaya kita mulai itu merenungkan di mana Islam kita yang mayoritas ini. Allah dalam surat As-Saba ayatnya nomor 28. Silakan nanti sampai di rumah dibuka ini. Surat As-Saba ayatnya nomor 28. Ini pengumuman dari Allah bahwa Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk orang tertentu, golongan tertentu, tidak. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyirun wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kata Allah, aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali untuk semua orang. Basyiran wa nadhira. Basyiran itu artinya apa? Good news. Ada kabar baik. Kalau Anda ikuti ini, Anda menikmati dunia, menikmati akhirat. Tapi yang kedua, nadhira. Nadhira itu warning, hati-hati. Kalau Anda ikuti, pasti ribet. Jadi kalau ada orang buka bohong, pakai macam-macam itu kemudian tidak apa-apa, itu jangan dikira tidak apa-apa. Itu namanya istidraj. Mengerti istidraj? Istidraj itu kalau Jawa ini dilulu di ujung. Dan biasanya lebih sulit. Kalau ada orang yang bisa berbuat dosa kemudian dikasih oleh Allah musibah dia taubat, alhamdulillah. Tapi ada yang tidak dibiarkan saja tambah dasi, tambah rakus. Ini istidraj namanya ini. Lalu Allah mengatakan basyiran wa nadhira. Ujungnya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang banyak orang nggak tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah seperti ini, lalu dikasih agama namanya Islam. Ini harus disimpulkan gitu. Makanya Islam itu disebut agama fitrah. Kenapa dosa itu disebut mungkar? Kalau yang nama soal itu ma'ruf dikenal bahwa itu baik. Mungkar itu diingkari oleh hati nurani. Mengerti? Orang yang berbuat dosa itu kalau masih punya hati nurani, dia tahu bahwa ini dosa. Tapi karena hati nuraninya kalah, jadi dia nggak merasa dosa. Sama dengan orang berbohong. Kalau orang nggak pernah berbohong, baik, kemudian berbohong, dia mesti gelisah. Tapi kalau sudah berbohong, nggak apa-apa. Cengengesan tidak apa-apa. Ngambil harta orang tidak apa-apa. Ini benar sudah seperti ini. Dan Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka manfaatkan Ramadan ini untuk belajar Islam lebih baik lagi, Pak. Kalau Anda mau menikmati hidup, ya. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alaihi bil ilm. Kalau Anda ingin dunia, Anda harus ngerti apa dunia itu. Dari dunia bisnis itu ada ilmunya, harus ngerti. Tapi kalau Anda mencari akhirat lebih lagi, kan akhirat kelihatan. Kalau dunia kan kelihatan. Ini perlu ilmu, ini perlu. Lalu Anda mengatakan, saya minta dua-dua. Waman aroda umamaan. Kalau Anda perlu mau dua-dua, silakan dikasih oleh Allah. Tapi Anda perlu ilmu. Lah ilmunya ini harus belajar. Makanya ada sholat Jumat, ada tarawih ini. Ini perlunya apa? Supaya kita semakin ngerti Islam. Jangan dari puasa ke puasa macet. Nah, jadi terakhirnya saudara, kalau Anda itu berpuasa dengan baik, lalu iman Anda itu naik begini. Kemudian Idul Fitri. Idul Fitri ini artinya Syawal itu bangkit. Kan sudah bersih. Tapi kalau Idul Fitri kemudian begini, berarti gagal puasa.
Makanya ditambah lagi puasa 6 hari. Maksudnya apa ya? Supaya cooling down. Jadi jangan kemudian begitu Fitri balas dendam, turun. Nah mestinya Pak, yang ideal itu ya. Ini puasa ya, iman di sini misalnya, kemudian puasa naik. Sampai di sini Idul Fitri begini mestinya. Kalau itu nggak naik, nggak turun. Sampai Ramadan lagi naik lagi. Begini, Ramadan lagi naik lagi. Akhirnya nanti pada waktu kita harus mengakhiri hidup sudah tinggi. Makanya kapan itu saya ceramah di UNER, ada banyak dokter, banyak profesor. Ada yang tanya begini, Pak, ini saya ini Pak, terus terang ini Pak, terus terang. Dari Ramadan ke Ramadan, dari terawih ke terawih, kok pancet gitu dong? Wah, saya bilang sampai ini jujur. Rupanya bahasa yang begini masukkan makanya. Jujur lagi, saya menghargai pertanyaan saya ini. Ini baik, artinya Anda itu perlu belajar lebih banyak lagi. Harusnya meningkat Pak. Itu coba bayangkan, Anda kalau sholat tarawih tiap hari, itu 11 rakaat kali 30, 330 rakaat. Apalagi yang 23 rakaat. 23 rakaat kali 30 itu sampai 600 lebih ya. Kalau umadina, tapi kalau 23, oh senang ini, itu sholat senang namanya. Cepet-cepetan ya, bukan sholat itu. Bukan sholat yang betul. Allah Akbar, naik Pak, iman itu. Apalagi ada puasa, ditambah lagi baca Quran, ditambah lagi menekan, tidak mau marah, terus tidak mau bohong, tidak mau membenci orang. Allah, meningkat iman ini. Kalau Anda puasanya betul, tapi kalau Anda puasa sama saja, apalagi banyak tidurnya. Ada orang puasa dari sahur tidur sampai jam 10. Jam 10 bertemu semua, terus ke kantor kerja kira-kira sampai jam 1 tidur lagi sampai asar. Kalau asar baru maghrib baru mulai berkurang. Nah kalau seperti itu ya ada gunanya. Justru puasa itu dinikmati lapar dan dahaga. Oh begini, ternyata justru ya kadang-kadang jalan-jalan banyak orang-orang pakai miskin. Apalagi di Jakarta, saya kemarin di Jakarta sholat subuh saya jalan dari rumah ada menantu saya ke masjid itu kira-kira ya mungkin setengah kilo saya jalan. Ada orang itu dengan anaknya 2. Saya kata, ini rumah bagus-bagus, gedung-gedung mewah-mewah. Ada orang yang sudah tua, nggak pulang di situ saja tidurnya. Coba bayangkan seperti itu. Itu seperti kalau kita dikasih nikmat seperti ini, masjidnya bagus, rumahnya bagus, punya kendaraan segala macam. Lalu Anda nggak meningkatkan, nggak iman itu artinya nggak bersyukur. Nah kalau Anda memahami itu kemudian bersyukur, berpuasa dengan baik, pasti nanti Anda meningkat. Untuk itulah kita puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa dan yang bisa masuk surga hanya orang yang bertakwa itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kita semua. Besok yang sudah hadir di sini jangan absen sampai hari terakhir. Sanggup kira-kira? Kalau yang tidak sanggup angkat tangan. Nah, semuanya nggak angkat tangan ya. Berarti sanggup. Ini Allah menjadi saksi dan malaikatnya. Anda pertahankan sampai kalau perlu diperbanyak. Mestinya diteliti. Kenapa ini pembanyaknya? Di beberapa masjid sedikit, tapi di masjid Al-Hikmah ada sekali-sekali sholat Al-Hikmah itu apa namanya subuh itu nggak ada ceramah 12 subuh. Ya, apalagi maghrib banyak sekali. Kenapa? Digembleng terus Pak, didrip terus, dikasih drip, masya Allah. Orang dari mana-mana. Nah ini masjid ini fasilitasnya kayak gini, masa sedikit. Jadi harus diperbanyak. Mudah-mudahan yang disampaikan